البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-hadisul khamis wal salasun ba'dal mi'atain 235. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibnu Abbas an Maimunah an Rasulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Maimunah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anfa'ratin saqatat fi saman, tentang seekor tikus yang jatuh ke minyak. Faqal alquha wa ma haulaha, Nabi mengatakan buanglah tikusnya itu dan yang di sekelilingnya, yaitu minyak yang di sekeliling dia. Watrahuhu, dan buanglah dia itu, yaitu apa yang sudah diambil tadi. Wa kulu samnakum, sila kalian memakan minyak kalian. Thayyib. Hadis ini akan terkait dengan hadis yang setelahnya, tapi kita ambil satu-satu saja. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail, beliau adalah Abu Abdullah, Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais Al-Madani, faqih. Tapi apa? Saduqun yukhti. Thayyib. Tapi riwayat beliau di dalam Sahih Bukhari ini sudah ditapis oleh Bukhari, dilihat mana yang sahih, mana yang kuat dan sebagainya. Qala haddatsani Malik, pakcik beliau Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, salah satu dari imam yang 4 itu. Baik. Siqah, imam dan seterusnya. Ani bin Syihab, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan. Madaniyun Syamiyun. An Ubaidillah bin Abdullah, beliau adalah Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud, beliau adalah siqatun sabtun imam, beliau buta tapi beliau imam, beliau adalah termasuk fuqaha sab'ah dan beliau adalah guru dari Umar bin Abdul Aziz, Madani. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas ma'ruf, Abdul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Qurasyyun Madaniyun Basriyun. Tayyib, turjumanul Quran. An Maimunah, anak tidak tahu kunyahnya. Maimunah bintul Harith, makcik dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ibunya siapa namanya? Lubabah Al-Kubra. Al-Kubra atau Sughra, kalau tak salah Sughra. Kalau Lubabah Kubra itu kakak yang lebih atas lagi, ibu dari Khalid ibnul Walid. Maimunah ini saudari mereka. Maimunah makcik dari Ibnu Abbas, Qurasyyah Madaniyah. Berarti hadis ini musalsal sanadnya bil Madaniyin, semuanya orang Madinah. Dan sanad ini dipilih oleh Imam Bukhari bahwasanya memang ini adalah musnad Maimunah. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Maimunah bahwasanya Rasulullah begini-begini. Jadi ini hadis Maimunah, bukan hadis Ibnu Abbas. Nanti akan dibahas terkait dengan sanad kedua insyaallah. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, siapa yang bertanya? Mungkin adalah Maimunah itu sendiri, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, tentang seekor tikus yang jatuh kepada minyak. Mungkin apa tanpa disadari, belum sempat kita tutup drumnya atau kita tutup apa itu kotaknya atau cawan, tahu-tahu ada tikus masuk, naudzubillah, tergelincir dari bumbung. Atau mungkin bukan tikus tapi apa? Cicak, naudzubillah, susah kita. Thayyib. Maka Nabi mengatakan alquha, buanglah tikus itu. Jangan malah dimasak. Ini untuk orang-orang yang mungkin apa? Suka makan segalanya, betul-betul tikus pun dimasak juga. Bukan demikian. Thayyib. Kata Al-Hafidz menukilkan dari jumhur, ini menunjukkan bahwasanya bangkai tikus, karena ini ditanya tentang maitah, sebagaimana riwayat yang lain tikusnya mati. Setelah masuk ke situ tercekik dia dan mati. Maka ini jadi bangkai, dan tentunya bangkai, dan bukan pendapat jumhur bahkan apa, ini ijma tentunya, bangkai itu adalah najis.
Bangkai-bangkai hewan itu najis. Nah sekarang ada benda najis masuk ke dalam minyak. Inilah yang dibahas di dalam bab ini. Sesuatu yang najis masuk ke minyak atau masuk ke air, kata Imam Bukhari. Bagaimana? Ternyata Nabi mengatakan buanglah tikus itu. Jadi zatnya dibuang, jangan dibiarkan tetap di situ. Wa ma haulaha, dan yang di sekelilingnya. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya minyaknya minyak yang beku, bukan minyak yang betul-betul cair, tapi agak pekat beku, jamid. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan minyaknya itu jamid, wa kana jamidan, minyaknya beku. Buktinya Nabi mengatakan dan sekelilingnya. Seandainya minyaknya itu cair, niscaya Nabi suruh tumpah semua, menumpahkan semua, karena jelas kenajisan tadi akan menyebar dengan cepat. Najis yang seperti ini, bukan najis yang senang untuk dilarutkan dalam air. Seandainya kencing najis itu, dia akan mudah dilarutkan dalam air. Kalau airnya memang banyak, maka airnya tidak ternajisi. Sementara ini tikus tidak dilarutkan dalam air, walaupun seminggu 2 minggu belum larut kan, namanya benda sebesar itu. Kenapa? Iya, tenggelam dan akan semakin menyebarkan kenajisan dia dari badan dia itu. Iya, makanya kalau minyaknya itu cair, berarti najisnya itu akan menyebar sehingga semuanya dibuang. Tapi tatkala Nabi mengatakan buanglah tikus itu dan yang di sekelilingnya, menunjukkan dia ini sedang beku, sehingga tikusnya dibuang dan diperkirakan bagian mana minyak yang dia itu terkena tikus tadi ya dibuang. Kemudian ya buang dia yang minyak yang bagian terkena najis. Wa kulu samnakum, sila kalian memakan minyak kalian, dicampur dengan kacang, dicampur dengan fasolia atau yang lain-lain itu boleh dimanfaatkan. Boleh aja, tapi dikhawatirkan itu atul mal, menyanyikan harta. Kecuali kalau dia cair. Tapi kalau dia tidak cair, dia beku, bagian yang lain yang diperkirakan selamat boleh dimanfaatkan. Kalaupun bukan untuk kita, mungkin untuk menggoreng, untuk sedekah ke kucing misalkan, kita tak berani memakannya. Tapi intinya secara hukum bagian yang lain itu tetap suci, kata jumhur ulama. Buktinya Nabi tidak menyuruh membuang semua. Lalu bagaimana dengan sanad yang sahih dari Ibnu Sirin? Beliau membuang semua 2 gram itu min babil warok, karena beliau khawatir, beliau melihat bahwasanya minyaknya ini tidak beku. Nah, beliau khawatir betul-betul semuanya kena, maka beliau membuang. Sehingga beliau masuk penjara karena hutangnya banyak. Kenapa? 2 drum. Karena beliau khawatir, beliau ahli warok, beliau hati-hati, jangan-jangan sebelum tikus itu mati di situ sudah sempat lompat ke sini, atau jatuh ke sini, lompat ke sini, sehingga yang sini jangan-jangan kena najis. Istilahnya beliau memilih untuk warok, udahlah buang semua aja. Memang ini sebagai bentuk kehati-hatian, tapi kita boleh berhukum dengan dohirnya jatuhnya di sini, sementara di drum yang itu tak ada tikus, boleh kita memanfaatkannya. Kecuali kalau dijelaskan oleh Al-Hafidh, memang ada rasa yang berubah, atau bau yang berubah, atau warna yang berubah, bau najis, bau bangkai. Nah, itu jelas hukum dohirnya berubah sekarang. Cuma permasalahannya sekarang, kalau berdasarkan hadis tentang tikus ini, Rasulullah SAW tidak membicarakan apakah rasa atau bau atau warnanya berubah. Yang penting sesuatu yang terkena najis itu segera dibuang. Bagaimana itu? Memang ini khilaf sejak dahulu. Untuk masalah air ma'ruf, memang dia suci dan mensucikan walaupun kemasukan najis. Yang penting tidak berubah rasa, bau dan warna. Lalu bagaimana dengan minyak? Memang ini khilaf. Karena bukan mustahil. Yang Rasulullah bahas bukan sekedar najis atau tidak najis, tapi tikus kan kita tahu ada itunya kan, ada racunnya, ada bakteri virus, iya, pes yang menimbulkan penyakit pes atau bukan mustahil. Rasulullah melihat dari sisi itu, sehingga sudah buang saja bagian yang terkena itu, walaupun tidak terbukti secara jelas ada perubahan rasa, bau atau warna. Tapi ini masuk dalam bab kehati-hatian. Intinya tetap kata Al-Hafidh, sebenarnya adalah kaidah umumnya itu
tetap berlaku, yaitu tetap dia suci dan mensucikan selama tidak berubah rasa, bau dan warna. Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian, karena khawatir kan nanti ada partikel yang di situ mengandungi najis atau dharar, bahaya. Nah, sebaiknya kita buang bagian-bagian yang terkena itu. Sisanya kembali ke hukum zahir. Kalau kita ikut hukum Allah Ta'ala, insya Allah kita selamat. Hukum zahirnya memang tidak berubah, tidak ada bau najis tikus misalkan, bau apa itu, bangkai tikus atau rasa atau warna, maka boleh kita manfaatkan. Masalah bolehnya boleh. Nah itu juga, itu dikhawatirkan sebelum mati dia tercekik lalu kencing berak. Makanya dilihat, kalau dia cair buang saja semua untuk kehati-hatiannya. Kecuali kalau kita yakin setelah kita buang sekian banyak, ini sisanya macam tak ada apa-apa tuh misalkan, maka kita tidak keliru karena ikut kaidah yang disepakati, kaidah dasar yang disepakati. Biasa namanya kaidah, dasarnya disepakati, namun terkadang prakteknya ada perkecualian menurut sebagian fuqaha. Nah, kita lihat mana yang lebih selamat untuk kita. Baik. Kemudian di sini Nabi mengatakan makanlah minyak kalian. Ini adalah perintah yang sangat jelas. Sangat jelas dari sisi mana? Yaitu boleh dimanfaatkan, boleh dimakan. Hukum zahir. Kalau kita ikut hukum zahir, kita ikut hukum Allah. Kalau ikut hukum Allah, kita insya Allah dijaga dari bahaya yang mungkin masih tersisa. Karena kita hanya diperintahkan mengikuti hukum zahir. Kemudian ada sisi yang lain ditulis oleh Al-Karmani, misalkan ada pertanyaan, Nabi kan di situ menyuruh untuk membuang, buanglah dia dan yang di sekelilingnya. Baik, apakah berarti yang najis ini, minyak yang najis tadi yang sudah dipisahkan dari asalnya itu, dia memang tidak boleh dipakai untuk meminyaki kapal dan sebagainya? Nah, ini kembalinya kepada khilaf, apakah minyak-minyak dari bangkai itu boleh dipakai untuk meminyaki kapal atau yang lain-lain, untuk menyalakan api? Jumhur mengatakan boleh, dan ini yang telah kita lewati ya di daras pagi itu dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, yang dilarang hanya memakannya. Maka menurut pendapat ini bahwasanya yang dilarang hanya memakannya, kalau untuk dipakai untuk yang lain boleh. Buktinya apa? Nabi mengatakan untuk yang masih tersisa sila kalian makan. Berarti yang najis tadi walaupun perintahnya dibuang, tapi boleh untuk yang lain, yaitu jangan dimakan. Boleh untuk menambah apa? Minyak. Untuk di masa lalu kan pakai pelita, pakai lentera itu. Nah, minyaknya boleh ditambahi dengan minyak-minyak tadi, minyak najis tadi. Tak masalah. Apinya enggak boleh dikatakan oh apinya api najis. Enggak ada istilah apinya api najis. Kemudian ini pendek aja ya. Kita lanjutkan saja. Al-hadisus sadis wa salasun ba'dal mi'atain 236. Haddatsana Ali bin Abdullah. Ini isinya sama, cuma nanti pembahasan sanadnya aja. Ali bin Abdullah, beliau adalah Abul Hasan Ali ibnul Madini. Asalnya adalah lahir di Madinah, hanya saja beliau pindah ke Basrah. Al-Basri, Hayatul Wadi. Qala haddatsana Ma'an bin Isa Al-Qazzaz Abu Yahya. Beliau adalah asbatun nas fi Malik. Dulu di Damat pernah ditanyakan, anak-anak pernah ditanya oleh salah satu guru mustalah, siapa asbatun nas fi Malik? Alhamdulillah anak sudah pernah belajar, jadi boleh menjawab Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Hanya saja waktu itu anak dikasih beban sebagian ikhwah untuk apa? Merekam. Sebagian ikhwah tak mampu ikut daras, tapi tidak mau ketinggalan daras yang penting, ya anak minta untuk merekam setiap hari. Akhirnya anak dikritik sama guru tadi, habis dipuji dikritik. Hanya saja saudara kita ini dia sibuk dengan rekaman. Mau apa? membantu keluarga, orang yang berkeluarga yang tak mampu ikut daras. Tapi yang penting kalau ditanya boleh jawab dan tidak membuat bising. Sekitar apa? Memang jadi kita jadi sibuk. Waktu itu pakai kaset recorder kan, sibuk pusing sana, pusing sini, pusing itunya, pitanya itu, type. Kalau haddatsana Malik, Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, beliau adalah ulama besar di Madinah. Malik tadi sama, Ibnu Syihab juga sama, Ubaidullah bin Abdullah, ini sanadnya sama semua. Ibni Utbah, Ibni Mas'ud, An Ibni Abbas, An Maimunah, berarti sanad ini juga sama ya. Musalsalun bil madaniyin, semuanya adalah ahlul Madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'rah, ini sama pembahasannya. Makanya
Tak apa, langsung kita habiskan sekalian. Ditanya tentang seekor tikus, saqatat fi saman, jatuh pada minyak. Faqal khudhuha, ambil tikus itu, wa ma haulaha, dan yang di sekelilingnya, watrahu, dan buang dia. Bukan buang minyak yang tersisa, kalau gitu buanglah sekalian semua. Tapi yang dibuang adalah yang diambil tadi. Qala ma'an hadatsana Malik mala uhsih. Malik menyampaikan kepada kami hadis yang tidak mampu saya hitung banyaknya, yaitu terulang-ulang. Bukan hanya sekali saya mendengar hadis ini. Yaqul, Malik mengatakan apa? An Ibni Abbas an Maimunah. Untuk apa ini disebutkan oleh Imam Bukhari? Karena ada khilaf besar di kalangan muhaddisin. Sebagian rawi itu meriwayatkan dari Malik, dari Ibni Syihab, dari Ubaidullah langsung apa ke Rasulullah. Ada yang riwayat lain adalah dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas ke Rasulullah. Yang ini dari apa? Ibnu Abbas dari Maimunah ke Rasulullah, yaitu ini adalah hadisnya Maimunah. Sebagian meriwayatkan hadisnya Ibnu Abbas. Dan justru kebanyakan yang meriwayatkan Muwatta, meriwayatkan dari Malik, menjadikan itu sebagai hadis Ibnu Abbas. Tapi Imam Bukhari mengatakan tidak. Sanad-sanad yang lain menunjukkan ini bukan hadis Ibnu Abbas, ini hadis Maimunah, makciknya Ibnu Abbas. Dari mana kita tahu? Yaitu asbatun nas, orang terkuat yang meriwayatkan dari Malik, yaitu Ma'an. Ma'an meriwayatkan di dalam Muwatta, juga meriwayatkan hadis yang di luar Muwatta. Dan beliau saking banyaknya, saking seringnya mendengar dari Malik, beliau mengatakan tak terhitung saya dengar Malik meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, dari Maimunah. Jadi memang ini adalah riwayat Maimunah, bukan riwayat Ibnu Abbas. Yaitu ini hadis siapa? Hadis Maimunah, bukan hadis Ibnu Abbas. Jadi bukan Ibnu Abbas mendengar dari Nabi, tapi apa? Dari makciknya. Makciknya lah yang bertanya atau yang mendengar dari Nabi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.